Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lazis Galih Wicaksana dengan NIM 2017-31299 ingin mempresentasikan tugas 6 semester pendek Strukdat untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen Bu Yasni. Saya dengan di absen 11. Di sini saya akan menjelaskan materi stack. Yang pertama yaitu pengertian stack atau tumpukan. Stack adalah kumpulan elemen-elemen data yang disimpan dalam satu lajur linear. Kumpulan elemen-elemen data hanya boleh diakses kolom indeks diisi 2 karena tabel informasi huruf nilai berada pada kolom 2. S pada satu lokasi yaitu posisi atas atau top tumpukan. Tumpukan digunakan dalam algoritma pengimbas atau parsing, algoritma penilaian, evaluation, dan algoritma penjajahan backtrack. Elemen-elemen di dalam tumpukan dapat bertipe integer, real, record, dan dalam bentuk sederhana atau struktur. Stack adalah suatu tumpukan dari benda. Konsep utamanya adalah LIFO, last in first out. Benda yang terakhir masuk dalam stack akan menjadi benda pertama yang dikeluarkan dari stack. Tumpukan disebut juga push down stack, yaitu penambahan elemen baru, push, dan penghapusan elemen dari tumpukan, pop. Contoh pada PDA, push down automaton. Sistem pada pengaksesan pada tumpukan menggunakan sistem LIFO, last in first out. Artinya elemen-elemen yang terakhir masuk itu yang akan pertama dikeluarkan dari tumpukan stack. Ilustrasi tumpukan stack dapat digambarkan seperti tumbuhan CD atau tumpukan sate. Stack merupakan suatu susunan koleksi data di mana dapat ditambahkan dan dihapus, lalu digunakan pada bagian akhir data yang disebut dengan top of stack. Sebelum struktur data tumpukan ini bisa digunakan, harus dideklarasikan dahulu dalam kamus data. Ada beberapa cara pendeklarasian struktur data ini. Salah satunya dengan menggunakan tata susunan linear atau larik dan sebuah variabel yang dikemas dalam tipe data record. Stack tumpukan adalah struktur data bertipe record yang terdiri dari field element bertipe larik or array dengan indeks dari 1 sampai dengan maksimal tumpukan atas bertipe integer berkisar dari 0 sampai dengan maksimum tumpukan. Di sini saya akan menjelaskan operasi-operasi pada stack, yaitu operasi yang sering diterapkan pada struktur data adalah push and pop. Operasi-operasi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada push, digunakan untuk menambah item pada stack pada tumpukan paling atas. Yang kedua ada pop, digunakan untuk mengambil item pada stack pada tumpukan paling atas. Yang ketiga clear, digunakan untuk mengosongkan stack. Keempat create stack, membuat tumpukan baru S dengan jumlah elemen kosong. Ada make null, mengosongkan tumpukan S jika ada elemen maka semua elemen dihapus. Dan is empty, fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah kosong. Dan yang terakhir ada is full, fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah penuh. Pada proses push, tumpukan stack harus diperiksa apakah jumlah elemen sudah mencapai maksimum atau tidak. Jika sudah mencapai maksimum maka overflow. Artinya ini tumpukan penuh, tidak ada elemen yang tidak dimasukkan ke dalam tumpukan. Sedangkan pada proses pop, tumpukan harus diperiksa apakah ada elemen yang hendak dikeluarkan atau tidak. Jika tidak ada maka underflow, artinya tumpukan kosong, tidak ada elemen yang dapat diambil. Di sini ada macam-macam stack. Yang pertama itu ada stack dengan array, yang kedua double stack dengan array. Stack dengan array ini sesuai dengan sifat stack. Pengambilan atau penghapusan elemen dalam stack harus dimulai dengan elemen teratas. Double stack dengan array, metode ini adalah teknik khusus yang dikembangkan untuk menghemat pemakaian memori dalam pembuatan 2 stack dengan array. Intinya penggunaan hanya sebuah array untuk menampung 2 stack. Saya akan menjelaskan juga kelebihan dan kekurangan dari stack. Yang pertama kelebihannya itu penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat, yaitu selama memori masih tersedia penambahan data bisa dapat terus dilakukan. Dengan demikian tidak ada kekhawatiran terjadinya stack overflow. Dan kekurangannya setiap sel tidak hanya menyimpan value, melainkan juga pointer ke sel berikutnya. Hal ini menyebabkan implementasi stack memakai linked list
akan memerlukan memori yang lebih banyak daripada diimplementasikan dengan array. Setiap halaman pada linked list hanya bisa diakses dengan cara sekuensial sehingga lambat. Segitu saja penjelasan saya materi stack, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Ibu yang terhormat, Ibu Yasni sudah memberikan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.